Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sasti Wulandari Dwipa, absen 31 dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan presentasi terkait dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru dan ditemukan dan berasal dari kelelawar. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya wabah dimulai di Wuhan, Cina pada pertengahan bulan November tahun 2019. Per tanggal 8 April 2020, sudah dikonfirmasi bahwa 211 negara terkena COVID-19 dan secara global, orang yang terkena atau orang yang positif mengidap COVID-19 ini sudah sebanyak 1.282.931 orang dan kematian ini mencapai angka 72.774 jiwa. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, yang positif terkena COVID-19 sudah mencapai 2.956, yang meninggal sudah mencapai 240 orang, dan yang sembuh sebanyak 222 orang. Maka dari itu, saya ingin membahas 5 hal terkait dengan COVID-19. Yang pertama, bagaimana peran siswa-siswa dalam menyikapi kondisi alam COVID-19. COVID-19 merupakan masalah yang sangat serius dan tidak bisa ditangani oleh sembarang orang. Oleh karena itu, rasanya kecil kemungkinan untuk bisa terjun langsung dalam menangani kasus ini. Peran siswa sekaligus masyarakat yang paling efektif saat ini adalah dengan mengikuti anjuran dari pemerintah maupun pihak medis. Kedua, kita diwajibkan untuk melakukan social distancing. Jelas, kita harus mengurangi untuk kontak dengan orang-orang dan mengurangi bepergian keluar rumah, terutama ke tempat umum atau keramaian. Jika dulu kita melakukan aktivitas serba di luar, sekarang kita harus tahan dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut hanya di dalam rumah. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pemberian tugas selama social distancing dengan saat sekolah-sekolah seperti biasa. Jelas, dalam dua hal tersebut terdapat perbedaan, karena selama social distancing, siswa hanya diberikan tugas-tugas dan hanya beberapa guru yang memberikan tugas kepada kita seperti menonton video di YouTube kemudian mengerjakan tugas-tugas harian yang ada di LKS maupun ada di buku paket. Beda halnya dengan saat kita sekolah biasa. Saat kita sekolah biasa masih imbang antara pemberian materi dan latihan soal. Sedangkan saat ini yang sebagian besar terjadi adalah pemberian tugas, kemudian ulangan, dan begitu pun seterusnya. Terdapat beberapa guru yang menyampaikan materi secara langsung dalam ruang diskusi. Namun sayangnya penyampaian materi tersebut belum bisa dikatakan optimal karena sempat mengalami beberapa gangguan. Yang pertama, terhambat karena proses absensi yang begitu lama dan atau memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, web yang digunakan sempat error. Dan yang ketiga, tidak semua siswa ada dalam diskusi tersebut atau tidak semua siswa ikut berdiskusi pada saat itu. Kemudian siswa sempat mengalami kelabakan saat penerimaan tugas-tugas dari guru-guru karena guru akan memberikan tugas kepada siswa-siswa pada awal minggu dan guru-guru serentak memberikan tugas tersebut. Kemudian untuk pengumpulannya terdapat guru-guru yang minta tugasnya dikumpulkan tidak pada saat jadwal pelajarannya. Selain itu, dalam sistem pengumpulan tugasnya juga bisa dikatakan sedikit ribet karena sebenarnya siswa dalam mengumpulkan tugas ini dapat menggunakan ponsel maupun laptop, tapi sayangnya di sini guru meminta kita untuk tulis tangan, kemudian difoto, lalu kemudian dirubah format menjadi PDF dan dikirim melalui perwakilan siswa. Hal tersebut membuat kita menjadi beberapa kali kerja dan membuang waktu. Berbeda kasus jika tugas yang diberikan tersebut adalah tugas matematika maupun tugas-tugas yang memerlukan hitung-hitungan dengan format rumus yang cukup sulit. Itu mungkin saja ditulis pada kertas karena akan lebih mudah ketika menulis simbol-simbol matematikanya dan melakukan proses menghitungnya. Yang keempat, apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19? Yang pertama, kita harus memastikan tangan kita untuk selalu bersih.
dengan rutin atau secara teratur mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau kita juga bisa membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Yang kedua, kita jika bepergian pada saat hal yang mendesak, pastikan jarak kita dengan orang lain minimal 1 meter atau 3 langkah kaki. Hindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dan pastikan kita juga menerapkan etika ketika batuk atau bersin, di mana saat kita batuk atau bersin, kita harus menutup mulut kita bisa menggunakan masker, menggunakan tisu, ataupun menutup dengan lengan bagian dalam. Yang kelima, bagaimana kita harus menyikapi terkait informasi yang beredar. Pastikan informasi yang kita peroleh, baik di internet maupun di masyarakat, itu adalah informasi yang pasti dan akurat. Kita dapat memastikan informasi tersebut akurat atau tidaknya dengan mengakses beberapa situs resmi yang mengunggah terkait berita COVID-19. Kita bisa melihat perkembangan COVID-19 di sumber-sumber terpercaya seperti www.covid19.go.id, kemudian www.who.int, dan yang terakhir di website tentang COVID-19 daerah masing-masing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian kata maupun informasi. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.